comment, and subscribe. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar BGMI hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iha. Perkenalkan, nama saya Aristalia Hindriyanti. Saya dari kelompok 7, kelompok pengelolaan pendidikan. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pengambilan keputusan. Pasti sudah pada kepo ya, bagaimana sistem pengambilan keputusan itu. Marilah kita menonton dan juga menyimak. Selamat menonton. Nah, kali ini apa saja sih yang akan kita bahas? Yaitu yang pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan. Apa saja sih apa sih yang dimaksud pengambilan keputusan itu? Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan pasti juga ada prinsip-prinsip atau dasar-dasarnya. Yang ketiga yaitu metode-metode pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu ada metode atau cara-caranya ya. Yang keempat yaitu gaya-gaya pengambilan keputusan. Gayanya itu bagaimana ya pengambilan keputusan? Nah, yang kelima yaitu jenis-jenis pengambilan keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan itu pasti ada jenis-jenisnya. Yang keenam yaitu model pengambilan keputusan partisipatif. Jadi ini adalah sebuah model yang ada dalam pengambilan keputusan, terutama dalam lingkup sekolah, karena kan kita ini membahas tentang pengelolaan pendidikan. Yang ketujuh yaitu yang terakhir yaitu partisipasi guru dalam pengambilan keputusan. Nah, materi ini lebih kayak ke bidang pendidikannya, karena mata kuliah kita yang kita pelajari pada semester ini yaitu pengelolaan pendidikan. Maka dari itu marilah kita langsung saja menonton video yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang pengertian pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan yaitu proses memilih suatu alternatif dengan cara bertindak dengan metode yang efektif dan efisien sesuai situasi. Efektif itu tepat waktu dan juga efisien itu tidak membuang-buang biaya. Nah, proses ini tuh terkadang itu untuk menemukan, menyelesaikan, merumuskan suatu tindakan yang akan dilakukan dalam sebuah organisasi. Proses ini itu juga dilakukan terhadap dua macam, yaitu yang pertama itu untuk mengatasi masalah dan juga yang kedua itu untuk merumuskan suatu tindakan. Yang contohnya mengatasi masalah itu seperti dalam organisasi itu mestinya ada yang kurang aktif dan atasan bersama anggota organisasi atau anggota dalam perusahaan itu harus mengambil keputusan untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara diskusi misalnya. Nah, yang kedua yaitu merumuskan tindakan. Contohnya itu seperti dalam perusahaan atau organisasi, kalau kita akan mengadakan suatu event atau workshop, maka atasan dan anggota itu harus mengambil keputusan untuk dengan cara diskusi ya, untuk mempersiapkan matang-matang acara atau event yang akan diadakan itu. Tujuannya itu agar terlaksana dengan lancar. Maka itulah pentingnya pengambilan keputusan dalam skala untuk mengatasi masalah dan juga untuk merumuskan suatu tindakan. Begitu ya teman-teman. Yang selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu yang kedua yaitu prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan atau dasar-dasarnya atau bisa syarat-syaratnya itu bagaimana. Yang pertama yaitu keputusan yang diambil itu berada dalam kepemilikan baik itu individu atau diri sendiri maupun kepemilikannya kelompok. Contohnya itu seperti kalau kita mau memutuskan sesuatu, sebenarnya kita itu diberi pilihan, kamu pilih A atau B, kita kan harus mengambil keputusan di antara A atau B atau yang lain juga nggak apa-apa, dengan jalan untuk kebalikan. Kalau contohnya yang kelompok itu seperti pada organisasi itu, jadi kehendaknya organisasi. Kalau individu kehendaknya diri sendiri, kalau kelompok kehendaknya organisasi atau kelompok tersebut. Yang kedua yaitu pembuatan keputusan berdasar pada data dan informasi luas, lengkap atau komprehensif, tepat, akurat, dan dapat dipercaya atau kredibel. Itu ya, dalam pembuatan keputusan itu berarti harus berdasar pada informasi yang luas, lengkap, akurat, dan dapat dipercaya juga. Yang ketiga yaitu nilai, norma, aturan, produk hukum berlaku juga menjadi acuan. Jadi tidak hanya datanya itu harus, data dan informasinya itu lengkap, akurat, dapat dipercaya saja, tapi juga nilai, norma, dan aturan itu juga menjadi acuan dalam pembuatan pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan harus jujur atau dengan prinsip kejujuran dan juga dengan prinsip kepentingan organisasi. Tidak semena-mena kita umpamanya sebagai atasan itu kalau keinginan kita sendiri, tapi kita harus memikirkan yang di bawah kita, organisasi kita itu untuk tujuannya perusahaan kita itu apa juga gitu. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan diutamakan untuk menyelesaikan problem atau masalah organ secara efektif. Yang saya sebutkan tadi, efektif itu tidak membuang-buang waktu dan juga efisien, tidak membuang-buang biaya. Begitu ya teman-teman. Materi yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu tentang metode pengambilan keputusan atau cara-cara mengambil keputusan.
itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu metode rasional. Nah, dari namanya saja sudah jelas, rasional berarti menekankan pada pikiran atau akal pikiran ya. Yang dimaksud metode rasional yaitu metode klasik yang menggunakan pendekatan rasional atau akal pikiran atau logika, dan seringkali putusan dengan metode ini atau pengambilan keputusan dengan metode ini melakukan analisis situasi dan juga analisis keputusan. Jadi analisis keputusan dan juga analisis situasi itu yang dimaksud, yaitu situasinya itu bagaimana itu dianalisis dan juga keputusannya itu dianalisis gitu ya teman-teman. Yang kedua yaitu metode tawar-menawar inkremental. Nah, metode pengambilan keputusan yaitu dengan cara tawar-menawar atau negosiasi yang persuasif atau yang mempengaruhi satu sama lain, dan bisa saja dengan debat ataupun dengan negosiasi. Jadi tawar-menawar ini dengan menegosiasi atau berdebat juga. Yang ketiga yaitu metode agregatif, yaitu metode pengambilan keputusan dengan meramal masa depan, yaitu dengan kedepannya itu bagaimana gitu. Nah, yang dipentingkan itu masa depannya itu bagaimana. Kalau masa kini itu bukannya dihiraukan, tapi itu memikirkan kedepannya itu bagaimana pengambilan keputusan itu yang akan dihadapi organisasi dan cocok untuk kelompok yang tak berada di satu tempat. Jadi kalau situasinya kayak pandemi gini kan nggak mungkin kita itu berkumpul-kumpul. Nah, jadi metode ini itu cocok sekali dilakukan secara online juga bisa gitu, agregatif. Yang terakhir atau yang keempat yaitu metode keranjang sampah. Kok keranjang sampah? Apakah ini pengambilan keputusan yang dilakukan di tempat sampah atau dengan tempat sampah? Oh tidak, bukan. Maksudnya itu metode keranjang sampah ini yaitu metode pengambilan keputusan yang bertolak belakang atau lawannya rasional, yang tidak cocok dengan metode rasional. Metode ini lebih tertarik pada karakter yang ditampilkan dalam keputusan, isu, macam-macam peserta, dan masalah yang timbul, dan sering keputusan yang diambil tak direncanakan sebagai akibat dari perdebatan dalam kelompok. Jadi kan ya dinamakan keranjang sampah karena itu lawannya metode rasional tadi. Nah, metode ini tuh lebih tertarik pada karakter yang ditampilkan dalam berdiskusi, dalam pengambilan keputusan itu, atau isu-isu yang timbul kayak gibah-gibah gitu, suka begitu. Jadi itulah keempat metode dalam pengambilan keputusan. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu yang keempat, yaitu gaya-gaya pengambilan keputusan. Nah, gayanya itu bagaimana sih? Di sini ada 5 gaya. Yang pertama yaitu gaya autokratis. Apa sih gaya autokratis itu teman-teman? Nah, gaya autokratis adalah gaya pengambilan keputusan dengan cara pemimpin atau atasan itu memecahkan problem atau masalah secara sepihak dengan memanfaatkan informasi yang sudah ada. Jadi kayak yang ada-ada saja gitu, yang sudah ada gitu. Yang kedua yaitu gaya autokratis berinformasi. Nah, itu pimpinan atau atasan itu mengambil keputusan secara sepihak setelah memperoleh informasi yang dibutuhkan dari bawahan. Jadi itu pimpinan itu menyuruh bawahannya itu untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Beda dengan autokratis tadi. Itu kalau autokratis yang pertama tadi itu yang sudah ada saja itu diambil keputusannya, maksudnya dijadikan bahan untuk mengambil keputusan. Kalau autokratis berinformasi ini jadi ditambahin lagi dengan informasi-informasi yang masih dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu gaya konsultatif individu. Apa sih gaya konsultatif individu, teman-teman? Nah, gaya konsultatif individu ini yaitu pemimpin itu berbagi masalah kepada bawahannya. Pemimpin atau atasan organisasi itu menggali gagasan keputusan dari bawahan. Jadi itu kayak menerima saran dari bawahannya gitu pemimpinnya, tapi keputusan yang diambil oleh pemimpin itu tidak harus mencerminkan pengaruh bawahannya. Begitu ya teman-teman. Yang keempat yaitu konsultatif kelompok. Nah, sama dengan yang konsultatif individu, tapi bedanya itu lebih mencerminkan kepada pengaruh bawahan. Jadi kalau yang individu itu tidak mencerminkan keputusan yang diperoleh dari bawahannya, sedangkan kalau yang kelompok itu lebih mencerminkan ke arah saran dari bawahannya itu diambil keputusan gitu. Yang kelima atau yang terakhir yaitu gaya kesepakatan kelompok. Apa sih gaya kesepakatan kelompok? Nah, pemimpin itu berbagi masalah dengan bawahannya, dengan kelompok atau mitra kerjanya secara bersama-sama untuk menyusun alternatif atau jalan alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu hasil kesepakatannya itu dibuat secara bersama-sama dan juga untuk mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Begitu ya teman-teman. Jadi itulah 5 gaya dalam pengambilan keputusan. Mudah bukan?
materi yang selanjutnya yang akan kita bahas atau materi yang kelima yaitu tentang jenis-jenis pengambilan keputusan. Nah, di sini saya ambil contoh di lingkup sekolah karena mata kuliah yang kita pelajari di semester ini yaitu pengelolaan pendidikan, dan di mana jurusan kita adalah pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang nantinya akan terjun ke lapangan yaitu ke sekolah. Nah, ini saya bagi menjadi dua ya, dibagi menjadi dua, yaitu secara individual atau kepala sekolah dan juga kelompok yaitu kepala sekolah bersama para guru. Nah, yang dimaksud jenis pengambilan keputusan secara individu yaitu seperti kalau di sekolah itu kepala sekolah mengambil keputusan sendiri pada masalah-masalah tertentu sesuai kekuasaan yang dimilikinya atau kewenangan yang dimilikinya, atau bisa juga kepala sekolah itu memberi wewenang terhadap guru untuk mengambil keputusan sendiri untuk sebagai wujud peningkatan kinerjanya guru. Jadi itu individual itu berarti kepala sekolah memutuskan sendiri untuk meningkatkan kinerjanya guru. Yang kedua yaitu kelompok, yaitu kepala sekolah bersama para guru. Apa sih yang dimaksud jenis pengambilan keputusan kelompok itu dalam lingkup sekolah? Yaitu kerjasama antara kepala sekolah dengan para guru untuk memecahkan suatu permasalahan bersama, karena jenis kelompok ini itu lebih efektif untuk mengambil keputusan. Contohnya itu seperti penyusunan kurikulum sekolah dan juga penyusunan bahan ajar. Begitu ya teman-teman, mudah bukan? Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu model pengambilan keputusan yang partisipatif. Apa sih itu teman-teman model pengambilan keputusan yang partisipatif? Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam memahami, saya ambil contoh di lingkup sekolah saja ya teman-teman. Nah, model pengambilan keputusan partisipatif itu adalah pengambilan keputusan dengan melibatkan partisipasi warga sekolah, seperti contoh yang sudah saya tuliskan di PPT ini ya, yaitu partisipasi kepala sekolah, yang kedua partisipasi para guru dan staf karyawan sekolah, yang ketiga yaitu partisipasi warga sekolah lainnya, yaitu seperti murid, tukang kebun, tukang sapu, dan lain-lainnya, di mana mereka itu dalam mengambil keputusan dan menerima keputusan bersama itu harus dilakukan dengan tanggung jawab. Begitu ya teman-teman, mudah bukan? Materi selanjutnya yang akan kita bahas sekaligus materi yang terakhir yaitu materi yang ketujuh, yaitu partisipasi guru dalam pengambilan keputusan, terutama di lingkup sekolah ya ini. Nah, yang pertama yaitu guru itu sebagai peningkat mutu atau kualitas pendidikan. Maksudnya itu yaitu guru itu apabila berkualitas baik wawasan atau pengetahuan dan akhlaknya, maka muridnya akan mudah paham terhadap pelajaran maupun yang diajarkan atau tentang akhlak atau budi pekerti, dan terwujudlah mutu pendidikan yang berkualitas juga. Yang kedua yaitu guru sebagai pengelola pendidikan yang baik dalam pendidikan, guru sebagai pentransfer ilmu atau penyalur ilmu dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya ya teman-teman, dan juga gurulah yang mengatur atau mengelola model atau cara proses pembelajaran yang baik sesuai dengan kekreatifan guru untuk peserta didiknya agar mudah memahami materi pelajaran. Yang ketiga yaitu guru sebagai pengambil keputusan untuk pemecahan masalah di sekolah. Selain sebagai pentransfer ilmu dan juga peningkat mutu kualitas pendidikan, guru itu juga handal atau mahir dalam atau penting sekali dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Tidak mungkin ya seorang kepala sekolah itu dalam menetapkan aturan sekolah tidak butuh guru sebagai pemberi masukan atau saran-saran, karena guru itu sebagai pelaku proses pembelajaran yang lebih mengenal atau dekat dengan siswanya atau peserta didiknya, karena tentu saja setiap hari mereka itu bertemu, dan juga guru itu mesti hafal karakteristiknya juga kepada anak didiknya. Maka dari itu guru itu penting sekali untuk sebagai hal utama atau pedoman kepala sekolah dalam membuat sebuah aturan di dalam sekolah, karena dengan pengalaman setiap harinya guru itu yang mengajar dan juga membantu mengambil keputusan untuk aturan sekolah agar seimbang dan tidak memberatkan salah satu pihaknya. Guru itu juga mendidik dan juga mengajar. Begitu. Yang keempat atau yang terakhir yaitu guru itu sebagai tangan kanan atau kepercayaan seorang kepala sekolah yang diberi wewenang atau kekuasaan. Nah, guru dipercaya dalam hal apapun oleh kepala sekolah, termasuk penyusunan RPP, terus penyusunan media pembelajaran, itu juga guru. Nah, karena guru mampu mencerdaskan anak bangsa sehingga dapat meraih cita-citanya, maka dari itu sangat patut diapresiasi bahwa guru adalah kepercayaan pendidikan dan ilmu. Bayangkan saja jika semua profesi itu tidak berawal dari didikan oleh guru, lantas bagaimana Indonesia hari ini? Nah, tentu pikirkan ya teman-teman bagaimana.
Demikian presentasi dari saya hari ini. Semoga bermanfaat dan juga memahamkan kepada teman-teman dan juga menambah wawasan teman-teman. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.